Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi pendidikan dan pembangunan. Yang pertama adalah pengertian bangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Beberapa ahli mendefinisikan pembangunan sebagai berikut. Menurut Ginanjar, pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Riyadi, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian, pembangunan adalah sesuatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau national building. Menurut Alexander, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Istilah pembangunan sering diidentikan dengan perkembangan, modernisasi, dan industrialisasi, bahkan westernisasi. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya terdapat tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahirlah maupun batinlah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025 menetapkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Yang pertama, mandiri, mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua, terdapat maju, tingkat kemakmuran yang tinggi disertai sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Lalu yang selanjutnya terdapat adil, tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Lalu yang selanjutnya terdapat makmur. Seluruh kebutuhan hidup terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Pembangunan nasional Indonesia harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil makmur berdasarkan Pancasila yang mampu a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik pembangunan nasional Indonesia, di mana pembangunan nasional Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh. Kedua, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Kemudian, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan, serta merupakan perwujudan wawasan Nusantara dan memperkuat ketahanan nasional. Kemudian ada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Selanjutnya itu ada asas pembangunan nasional. Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas pembangunan nasional ini terdiri dari 10 asas utama, yaitu yang pertama ada keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan ini harus membangun berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ini ada manfaat. Setiap manfaat dari kegiatan tersebut tuh harus meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Pembangunan dilaksanakan secara musyawarah dan kekeluargaan demi kepentingan bangsa. Lalu yang keempat ada adil dan merata. Hasil pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah. Yang kelima ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
ada keseimbangan antara kepentingan dunia akhirat, materi spiritual, individu masyarakat, pusat daerah, dan nasional internasional. Lalu yang keenam ada berperi kehidupan dalam keseimbangan atau menyeimbangkan kepentingan jiwa raga, individu negara, dan antar daerah. Lalu yang ketujuh ada kesadaran hukum, seluruh warga dan penyelenggara negara wajib taat hukum dan berperi keadilan. Lalu selanjutnya ada kemandirian, pembangunan bertumbuh pada kemampuan dan kepribadian bangsanya sendiri. Lalu kesembilan ada kejuangan, masyarakat harus memiliki semangat dan tekad kuat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan memanfaatkan iptek demi kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu karakteristik pembangunan pendidikan nasional. Pertama, pembangunan pendidikan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan pendidikan adalah pembangunan individu manusia yang menjadi pembangunan keseluruhan. Kemampuan individu manusia sebagai sumber daya atau human resources secara optimal. Kemudian, pembangunan pendidikan nasional berpusat pada kegiatan belajar mengajar yang ditunjang oleh operasional pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, wilayah dan sekolah, meliputi peraturan perundang-undangan pendidikan, kurikulum untuk semua jenis satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, teknologi pendidikan, dana pendidikan, dan tenaga kependidikan. Kemudian, pembangunan pendidikan adalah pembangunan pelayanan umum yang profesional, tepat, dan menyenangkan bagi para pelanggannya, serta mengembangkan kemampuan secara optimal dan bermanfaat bagi hidup. Kemudian, pembangunan pendidikan merupakan pembangunan yang memerlukan waktu panjang dan berkesinambungan. Paling tidak, satu generasi untuk dapat melihat hasil-hasilnya. Kemudian, pembangunan pendidikan menghasilkan orang-orang yang terdidik atau terpelajar yang biasanya disebut mencari kedewasaan, yang terlihat pada tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, yaitu kedewasaan fisik berupa bentuk tubuh dalam proporsi relatif mantap dan organisasi siap menjalankan fungsinya secara optimal. Kemudian, kedewasaan intelektual, di mana orang mampu menampilkan cara berpikir objektif dalam memecahkan masalah. Kemudian ada kedewasaan sosial, yaitu mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama dan konstruktif dalam bekerja sama. Kemudian ada kedewasaan emosional, yaitu memiliki kemampuan mengendalikan gejolak emosi liar dan menyatakannya dengan cara yang beradab serta arif bijaksana. Kemudian ada kedewasaan kerja, yaitu mampu menampilkan amalan karya terbaik yang dikerjakan. Kemudian ada kedewasaan moral, yaitu memiliki kemampuan untuk memiliki nilai-nilai hidup yang luhur dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, pembangunan pendidikan memberikan orang terdidik yang diharapkan sejauh mungkin berbuat bagi pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam Towards Strategies of Education, Mudia Harjo 1998, peranan pendidikan dalam pembangunan adalah 1. Mengembangkan teknologi baru. Orang terdidik mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru melalui lembaga seperti LIPI, Badan Penelitian dan Pengembangan setiap departemen. 2. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang terdidik menjadi masukan untuk pabrik dan perusahaan sebagai tenaga kerja produktif. 3. Pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang terdidik tidak hanya merevisi kebudayaan masa lampau, tetapi juga menciptakan unsur-unsur budaya baru berdasarkan budaya lama, serta memelihara dan memperbaiki nilai-nilai budaya dalam masyarakat. 4. Konsumen barang dan jasa. Orang terdidik merupakan generasi baru yang mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik dan perusahaan sebagai konsumen. Mereka lebih banyak jenis kebutuhannya serta lebih kritis dalam menggunakan barang keperluan hidup dan jasa dibandingkan dengan orang yang tidak atau kurang terdidik.